Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Baiklah, masih bertemu di perkuliahan kita kali ini di mata kuliah perilaku konsumen. Sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, maka izinkan saya untuk bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing demi kelancaran perkuliahan kita kali ini. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang prima dan siap dalam mengikuti perkuliahan kita kali ini. Baiklah, kali ini kita di perilaku konsumen atau di mata kuliah perilaku konsumen atau juga konsumen behavior, kita akan mengulik sedikit tentang segmentasi. Nah, yang seperti apa segmentasi itu? Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi yang seperti apa. Tetapi kalau kalian akan coba saya memberikan pandangan sedikit ya atau contoh sedikit, seandainya kalian pergi keluar rumah menginginkan mau menikmati kudapan kecil misalnya ya di sore hari, kalian akan pilih kemana? Apakah kalian akan pilih di rumah saja, membuat minuman kesukaan dengan makanan kesukaan seadanya di rumah dan menikmati kudapan-kudapan kecil dengan keluarga, atau kalian pergi bersama keluarga atau orang yang diinginkan untuk menemani, pergi ke suatu tempat, baik itu mungkin pusat perbelanjaan yang ada coffee shop-nya atau cafe gitu ya, atau juga ke tempat ya mungkin hanya kafe saja gitu ya, sehingga dapat menikmati suasana kafe pada sore hari dengan kudapan-kudapan kecil gitu. Mana yang kalian akan pilih kira-kira? Hal ini akan menentukan segmentasi kalian ada di pasar yang mana, kalian ada di kelas yang mana. Kira-kira itu. Baiklah, itu tadi pendahuluan dari saya. Saya akan coba untuk dapat memaparkan kira-kira apa sih yang akan kita bahas kali ini. Baiklah, saya akan memulai. Kali ini kita akan membicarakan tentang segmentation. Yang seperti apa segmentasi itu? Nah, kita akan coba kupas satu persatu. Kita bicara tentang segmentasi pasar. Nah, ada pertanyaan yang paling mendasar dalam mata kuliah ini kali ini di subjek tentang segmentasi pasar. Pertanyaannya adalah, mengapa di dalam pemasaran yang efektif ini perlu dilakukan segmentasi kelas sosial? Nah, ini yang harus kita jawab nanti. Oke, baiklah. Ini pertanyaan besar yang kita harus jawab. Sebagai marketer, kita harus tahu seperti apa yang akan kita lakukan dalam menghadapi pasar di luar sana, dalam menghadapi pelanggan kita. Oke, baiklah, saya akan lanjutkan. Nah, di dalam segmentasi pasar, ya kita akan dihadapkan dengan beberapa faktor. Faktor-faktor itu adalah ada faktor geografi, ada faktor demografi, ada faktor psikografi,
dan juga behaviors. Nah, kita akan mulai dulu tentang faktor geografi. Nah, faktor geografi ini biasanya faktor-faktor yang dipengaruhi oleh pertama wilayah. Di mana sih wilayah kita? Atau di negara mana kita? Atau juga di pulau mana ya kita berada? Nah, ini akan mempengaruhi segmentasinya, gitu ya. Kemudian populasi. Populasi kita tuh banyak nggak ya di negara kita? Kemudian populasi kita di pulau ini lebih banyak di pulau yang sebelah atau tidak ya? Atau di provinsi ini sama tidak ya populasinya dengan provinsi-provinsi di sekitarnya? Atau kalau kita di beberapa negara, prefektur kita ini apakah sudah mencerminkan populasi yang baik dalam suatu pasar atau belum, gitu ya. Nah, kemudian juga kita akan dihadapkan dengan yang namanya kepadatan. Kepadatan penduduk atau kepadatan suatu wilayah ini akan mempengaruhi juga dalam pembelian suatu barang. Kemudian juga pendekatan yang dilakukan oleh pemasar nantinya ini juga akan berbeda, ya. Beda dengan wilayah-wilayah yang mungkin bisa dikatakan tidak padat, gitu ya. Berbeda pendekatannya dengan wilayah yang sangat padat, gitu ya. Biasanya semakin padat wilayah atau penduduknya ini maka akan semakin kurang kualitasnya, ya, kualitas kependudukannya maksudnya. Baiklah, setelah itu kita juga akan dihadapkan oleh cuaca atau iklim. Jangan sampai kita salah, kita memproduksi suatu barang. Nah, ini ya harus benar-benar kita kita tahu betul dalam memproduksi barang dan juga memasarkannya. Jangan sampai kita punya produk untuk dijual, tetapi tidak mendukung iklim yang di negara yang kita tuju dalam memasarkan barang. Misalnya, kalau di Indonesia, kita mungkin hanya memiliki 2 iklim, yaitu iklim panas dan iklim penghujan. Tetapi di negara-negara Eropa ataupun di Amerika, ini memiliki iklim 4 musim. Ya, mereka punya summer, winter, autumn, and gugur, gitu ya. Nah, hal ini akan mempengaruhi barang yang kita produksi dan kita pasarkan. Misalnya kalau barang kita bentuknya liquid, misalnya, atau pembersih muka ya, atau skincare ya, pembersih muka. Jangan sampai pembersih muka kita cairannya ini tidak dapat digunakan di suhu-suhu tertentu di negara tersebut atau di negara di mana produk yang akan kita jual dipasarkan. Nah, kalau ini terjadi kesalahan, maka nanti pasar kita akan komplain dan juga kemungkinan besar produk kita juga akan tidak laku di pasaran. Nah, hal ini juga harus kita pahami betul iklim suatu negara atau iklim suatu wilayah. Nah, kemudian kita bicara tentang demografi. Nah, kalau demografi ini udah jelas kita akan bicara tentang siapa yang kita hadapi, ya, baik itu di usia berapa, kemudian laki-laki atau perempuan, kemudian juga pekerjaannya apa, ya, ada yang sekolah, ada yang freelancer, ya, ada yang mahasiswa, dan lain-lain. Nah, ini akan mempengaruhi juga dari perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang. Kemudian kebangsaan. Nah, kalau ini hampir sama dengan tadi ya, kebangsaan ini seperti ras, ini juga sangat berpengaruh. Gitu. Ada
Misalnya kalau produk kita makanan ini jangan sampai kita salah memasarkan di negara-negara tertentu, gitu ya. Negara-negara tertentu tidak mengkonsumsi makanan dari binatang-binatang tertentu ya, gitu, atau hewan-hewan tertentu. Nah ini juga harus kita cermati, gitu ya. Baiklah, itu dari demografi. Kemudian dari demografi juga kita akan dihadapkan oleh negara-negara yang mungkin menganut negara itu menganut sistem teokratik, negara yang berdasarkan agama. Nah, kalau negara berdasarkan agama, biasanya regulasinya juga sangat tidak fleksibel gitu, karena banyak produk-produk yang mungkin tidak bisa dijual di negara tersebut gitu ya, karena dengan aturan-aturan yang teokratik atau berdasarkan agama gitu ya. Nah, kemudian juga tingkat pendidikan. Nah, kalau kita lihat tingkat pendidikan suatu negara ini rendah, maka pengetahuan atau literasi dari suatu negara juga akan mempengaruhi perilaku konsumennya atau perilaku penduduknya dalam melakukan suatu pembelian. Ada yang hanya beli saja gitu, ada yang ikut-ikutan saja, dan seterusnya. Nah, tingkat pendidikan ini juga akan mempengaruhi. Biasanya kalau semakin tinggi tingkat pendidikan suatu negara, maka penduduknya lebih kritis dalam memberi suatu barang. Dia akan lihat dulu mungkin ingredients-nya apa saja yang ada di produk itu, kemudian kandungannya berapa persen ya, dan apakah ini layak konsumsi atau tidak, kemudian juga harganya tergolong bisa di relatif bisa dibeli gitu ya, dengan daya beli yang ya tidak terlalu tinggi, tetapi mereka membutuhkan ini dan bisa terbeli gitu. Nah, hal ini akan mempengaruhi pembelian suatu barang gitu. Tapi kalau misalnya bisa dikatakan kalau pendidikan suatu negara, tingkat pendidikannya itu rendah, mungkin bisa juga tidak laku juga kalau pemasarannya tidak tepat juga gitu ya. Baik, ini adalah sektor-sektor yang berpengaruh di dalam demografi. Ada lagi satu lagi, yaitu tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu negara atau suatu wilayah, maka dimungkinkan ya, bila pelanggan tersebut itu sesuai dengan produk kita, cocok dengan produk kita, maka dimungkinkan akan pengulangan pembelian yang berdasarkan volume lebih banyak gitu ya, dibandingkan pendapatannya yang lebih rendah gitu. Mungkin juga kalau tingkat pendapatannya rendah, tidak melakukan pembelian di misalnya produk-produk yang luxury ataupun di produk-produk sekunder ya. Hal ini tidak diperlukan oleh mereka. Mereka hanya bagaimana caranya memenuhi kebutuhan dasarnya saja. Kalau tingkat pendapatan suatu negara ini tergolong rendah. Itu kira-kira. Nah, kemudian ada lagi kalau segmentasi pasar ini dipengaruhi faktor psikografi. Nah, yang seperti apa? Misalnya kayak kita membeli suatu barang. Dengan membeli suatu barang, yang berubah adalah gaya hidup kita. Nah, ada beberapa produk yang bisa mengubah gaya hidup kita. Misalnya, kalau bisa dikatakan produk Apple ini dapat mengubah gaya hidup kita. Kalau yang tadinya misalnya seseorang menggunakan gadget atau gawai dengan merek yang berbeda-beda,
dengan fungsi yang berbeda-beda, misalnya menggunakan laptop yang berbeda merek, dengan handphone yang berbeda merek, atau dengan jam tangan mungkin, atau yang lainnya, atau bahkan pemutar musik gitu ya, musik players dengan merek yang berbeda. Tetapi Apple menyediakan hal yang berbeda dengan merek-merek lain, gitu ya, brand-brand lain seperti saingannya. Nah, Apple lebih mengutamakan ke ekosistem penggunaan device dari Apple itu sendiri. Jadi bisa menggunakan satu akun untuk berbagai device. Nah, itu keuntungannya mungkin ya kalau menggunakan produk-produk yang ekosistem based. Itu kira-kira. Nah, otomatis gaya hidup kita akan berubah. Yang tadinya kita mungkin tidak terkoneksi antara device satu dengan yang lainnya, gitu ya. Kemudian mungkin ya sudah selesai pakai, udah tutup aja atau matikan saja, selesai, masukkan ke dalam tas dan seterusnya gitu. Nah sekarang mungkin sudah tidak lagi kalau kalian atau saudara menggunakan produk-produk yang ekosistem based. Bahkan kalian bisa melihat kesehatan kalian melalui device kalian dengan menggunakan mungkin jam yang bisa mendeteksi detak jantung, aliran darah, kemudian blood pressure dan lain-lain, bahkan sampai ke gerakan kita berjalan atau kita berlari bisa terhitung berapa langkah, kemudian berapa kalori yang terbakar dan seterusnya. Nah, berarti tadi itu barang yang kita konsumsi, yaitu gadget, bisa mengubah hidup kita, gaya hidup kita. Dengan gaya hidup yang mungkin agak ya bisa dikatakan kalian mengatur diri kalian sendiri dan teratur, mungkin kalian bisa setiap saat melihat detak jantung saya mungkin normal, ini tidak normal dan seterusnya. Jadi lebih aware terhadap kesehatan, lebih aware terhadap lingkungan sekitar dan seterusnya. Ya, bila kita menggunakan produk-produk tertentu. Baik, itu tadi psikografi ya, faktor psikografi, maka bisa mengubah gaya hidup. Atau juga bisa mengubah kepribadian kita. Nah, ini yang sering terjadi. Yang tadinya mungkin kalau tadi kepribadiannya malas gitu ya, jadi lebih semangat kalau ada yang mengingatkan. Gadgetnya bisa mengingatkan sekarang waktunya olahraga atau sekarang waktunya istirahat, sekarang waktunya ini. Jadi kalian bisa diingatkan dengan mudah. Artinya dengan gaya hidup yang tadi berubah, Anda menjadi pribadi yang berbeda juga dengan kepribadian yang lebih baik lagi. Gitu kira-kira. Nah, jangan sampai kalian atau saudara memiliki gawai tidak dioptimalkan dengan baik. Ya, bisa dikatakan bahwa dunia ada di tangan saudara. Saudara bisa cari apa saja di gadget kalian. Tinggal klik, surfing, atau googling, ya, kalian bisa mendapatkan banyak informasi. Tetapi pilih-pilih informasi agar tidak hoax yang kita terima, gitu ya. Nah, kemudian di dalam psikografi tadi sudah gaya hidup dan kepribadian, maka kita akan membahas tentang behaviors-nya. Nah, kalau behaviors-nya bagaimana? Nah, biasanya para pelanggan itu tertarik dengan manfaat-manfaat dari produk yang kita jual. Apa saja? Nah, manfaatnya banyak lah. Yang pasti khasiat-khasiat atau juga kegunaan-kegunaan dari produk yang dia pakai, gitu, yang kita tawarkan kepada pelanggan. Nah, kemudian juga volume.
ya, karena dia mengejar manfaatnya. Dengan demikian volume pembelian ini akan dia tambah lagi, tambah terus. Gitu. Otomatis pembelian berulang dan berulang lagi. Gitu ya. Sehingga behaviornya mengatakan bahwa volumenya bertambah atau konsumsinya bertambah terhadap barang yang kita tawarkan. Kemudian apabila tadi volumenya terus bertambah, maka pelanggan tersebut bisa dikatakan loyal terhadap produk kita atau terhadap jasa ataupun barang yang kita tawarkan. Nah, hal ini semua ini merupakan faktor-faktor dan indikator-indikator yang bisa dikatakan mempengaruhi segmentasi pasar. Nah, inilah yang perlu dicatat dan perlu diingat bahwa setiap barang dan jasa ini akan dipengaruhi oleh geografinya, demografinya, psikografinya, dan juga perilaku dari konsumen itu sendiri dalam mengkonsumsi produk kita. Nah, sedangkan kita sebagai pemasar harus mengetahui betul kondisi geografis, kondisi demografis, psikografis, dan juga perilaku dari konsumen yang akan kita hadapi dalam memasarkan produk atau barang ataupun jasa yang kita tawarkan dengan melakukan banyak hal, terutama riset, ya, kemudian pendekatan-pendekatan iklan, ya, baik itu media massa, ya, media sosial, jaringan sosial, dan lain-lain. Ini harus kita aktifkan terus-menerus gitu untuk menggugah, ya, kesadaran atau mengingatkan pelanggan atau masyarakat akan produk yang kita tawarkan. Nah, ini tadi tentang segmentasi pasar. Nah, kali ini kita akan coba memberikan contoh segmentasi kelas sosial. Kenapa sih harus kita segmentasi kelas sosialnya? Nah, ini juga tadi pertanyaan yang di awal tadi, ya. Kalau kalian ingat bahwa sebetulnya ada kelas apa saja. Nah, kelasnya terdiri dari 4 kelas yang berbeda-beda, gitu ya. Tetapi saya akan lebih menjabarkan ada lebih dari 4 kelas, kira-kira ada 7 atau 8 kelas, gitu ya. Nah, yang pertama adalah upper middle class. Upper middle class ini biasanya berisi para manajer-manajer high level atau top management atau para pebisnis, ya, para pebisnis atau profesional gitu. Nah, ini tergolong di upper middle class, ya, upper tetapi middle class. Nah, kemudian ada middle class. Ya, middle class itu berisi orang-orang atau masyarakat dengan tingkat manajerial yang di bawah atau di tengah, gitu ya. Atau juga profesional. Ya, profesional itu macam-macam, ya. Ada pebisnis, ya, kemudian ada dokter, ya, ada engineer dan lain-lain, ya. Ini termasuk di dalam middle class. Kemudian ada lower middle class. Nah, ini kok ada upper middle class, ada middle class, ada lower middle class. Gitu. Karena kita bicaranya tentang upper middle class, gitu ya, middle class. Nah, kalau lower middle class ini siapa saja yang ada di dalam kelas ini? Nah, ini biasanya level-level supervisor, ya, atau supervisor, atau juga clerical, ya. Clerical tuh ya kalau di kantor tuh staff lah, ya, admin, staff, yang lain-lain. Atau juga junior manager, ya, manager tingkat muda, gitu ya.
Nah, manajer tingkat muda ini biasanya ya masuk di dalam lower middle class gitu ya. Pembeliannya memang sudah di upper class ya, di middle class, tetapi dia masih tergolong masih rendah dalam membeli barang-barang yang middle class gitu. Nah, kemudian saya kategorikan lagi di bawahnya ada skill working class. Nah, skill working class ini biasanya orang-orang atau pekerja yang skill manual. Nah, skill manual itu maksudnya pekerja dengan keterampilan khusus, gitu ya, yang biasa misalnya ada di banyak lini bisnis. Atau bisa kita beri contoh yaitu mekanik. Mekanik ini banyak sekali ya, mekanik rumahan atau mekanik pesawat, ya, atau juga mekanik gedung, ya. Ini juga termasuk di skill working class atau skill manual workers di sini. Nah, saya kecilkan lagi segmentasi kelas sosialnya, yaitu working class. Nah, working class itu apa? Working class itu termasuk unskilled manual workers. Jadi kalau bisa dikatakan skill manual workers itu adalah tukang. Nah, ini unskilled manual workers itu asisten tukang. Nah, atau asisten apa namanya? Kalau di istilah bangunan itu kan ada tukang, ada connect. Nah, kalau unskilled manual workers itu connect-nya, gitu kira-kira. Wah, ini mudah-mudahan ngerti nih ya, saya bahas ini. Oke, nah kemudian saya kelaskan lagi di bawahnya, yaitu lowest subsistence levels. Artinya ini di bawah sekali. Nah, kelas yang di bawah ini apa namanya, biasanya sudah tidak memiliki pendapatan yang tetap, gitu ya. Dan bisa pensiunan pemerintahan, ya, atau seorang janda, atau juga casual workers. Nah, casual workers itu apa? Casual workers itu ya pekerja serabutan lah, apa saja dikerjakan. Nah, ini juga termasuk di dalam lowest subsistence levels, gitu. Jadi dalam kelas sosial maka segmentasinya ada di paling bawah, gitu. Karena pendapatannya tidak menentu atau pendapatannya di bawah apa namanya, tingkat dari penggajian dalam suatu wilayah. Nah, segmentasi kelas sosial ini dibutuhkan untuk apa? Yaitu untuk mengidentifikasi target konsumen yang kemungkinan besar dapat dipengaruhi dengan cara metode pendekatan khusus melalui teknik pemasaran ataupun iklan yang direncanakan untuk suatu produk, barang ataupun jasa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, bisa dikatakan bahwa iklan yang kita buat, iklan barang ataupun jasa yang dibuat, ini harus disesuaikan dengan target konsumen yang kita hadapi. Nah, misalnya kita ambil contoh, misalnya ada sepatu yang apa namanya mahal, dengan merek mahal, impor. Tidak mungkin kita memasarkan di wilayah-wilayah atau di negara-negara dengan penghasilan yang rendah. Misalnya kita punya merek apa ya, Onitsuka misalnya, yang dibanderol lebih dari 1 mil harga sepatunya. Siapa yang akan beli sepatu dengan harga di atas 1 mil? Nah, ini kan harus tepat juga. Apakah perlu beriklan atau tidak?
apakah perlu pendekatan khusus atau tidak? Jangan sampai kita sudah melakukan beberapa trik-trik atau beberapa usaha iklan, tetapi yang kita tuju pasarnya salah, yang kita tuju segmentasinya salah. Nah, ini jangan sampai kita salah dalam mensegmentasi suatu pasar. Akhirnya nanti produk kita bisa mengalami kegagalan jual. Gitu ya. Kalau gagal jual ya artinya kita mengalami kerugian yang jauh sekali. Nah, hal ini bisa dikatakan bahwa kita harus pintar-pintar dalam memilih segmentasi pasar kita dengan produk yang kita jual. Gitu kira-kira. Nah, baiklah. Ini tadi tentang segmentasi pasar dan contohnya. Nah, kemudian faktor apa yang perlu dipertimbangkan di dalam mempengaruhi target konsumen? Nah, kenapa harus dipertimbangkan? Tentu, pertama adalah konsumen perception. Nah, ini persepsinya konsumen, jangan salah. Kemudian kondisi konsumen atau konsumen condition. Yang ketiga adalah bagaimana kita mempertimbangkan konsep-konsep marketing kita atau konsep-konsep pemasaran kita dalam memasarkan produk kita. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan karakter dari konsumen yang kita hadapi. Nah, di dalam consumer perception ini kita harus benar-benar memberikan program-program marketing yang mengena bagi konsumen kita. Kenapa? Karena dari iklan yang kita sampaikan, baik itu di iklan media massa, media elektronik, bahkan di media sosial ataupun di jaringan sosial, iklan yang kita sampaikan atau pesan di dalam iklan itu harus betul-betul mengena ke konsumen, agar konsumen mendapatkan persepsi dari apa yang dilihatnya. Kalau si konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas, maka persepsi konsumen akan salah nantinya terhadap produk kita. Nah, jangan sampai kita dalam memasarkan memberikan informasi yang salah nih, atau memberikan informasi yang sedikit. Artinya nanti kita justru malah dihadapkan oleh masalah-masalah baru, yaitu banyak konsumen yang tidak membeli karena tidak mengetahui jelas informasi dari produk yang kita tawarkan. Gitu ya. Kemudian consumer condition. Yang kedua adalah consumer condition, di mana produk yang kita tawarkan mau tidak mau harus dikonsumsi oleh konsumen. Misalnya, ya, kalau kita menjual beras di Indonesia, mau nggak mau orang akan beli beras kalau tidak ada beras yang baik. Beras yang buruk dengan kualitas buruk pun akan dibeli kalau kita kekurangan pasokan beras misalnya. Nah, ini kan the condition make the customers must use the product, mau tidak mau, karena itu bahan kebutuhan pokok. Nah, jangan sampai kita salah mengambil tindakan dalam consumer condition. Jangan mentang-mentang ini kita punya produk ini pasti orang beli, terus kualitas kita kita tidak perhitungkan. Justru jangan, kualitas harus tetap dijaga, bahkan harus tetap meningkat kualitas. Supaya apa? Supaya mendapatkan loyalitas pelanggan nantinya. Nah, itu dari consumer condition. Nah, kemudian dari kita sebagai marketer bagaimana? Si marketernya harus benar-benar membuat suatu konsep dengan konsep yang luar biasa, yang memberikan
informasi bahwa dengan menggunakan produk kita, hidup customer atau kehidupannya customer, kehidupannya pelanggan atau pemasarakatan menjadi lebih baik dan lebih efisien. Kalau lebih baik dan lebih efisien, maka informasi ini harus benar-benar sampai ke customers. Kalau tidak sampai, maka kita sangat merugi dengan iklan yang kita lakukan. Kalau tidak memberikan apa istilahnya ya, memberikan suatu penguatan bahwa ayo pakai produk kita, maka kamu hidupmu akan lebih baik dan lebih efisien dibandingkan menggunakan produk-produk lain misalnya. Bisa juga seperti itu. Nah, hal ini terlihat bahwa diperlukan keahlian khusus dalam mengkonsepkan suatu pemasaran. Ya, jangan sampai kita sudah mengkonsepkan pemasaran, tetapi setelah jadi iklan yang kita tampilkan salah persepsi. Nah, ini akan mempengaruhi target konsumen kita. Itu kalau kita salah memberikan informasi, maka konsumen yang kita targetkan ini mungkin akan bergeser atau mungkin malah tidak kena ke semua konsumen karena kita salah memberikan informasi. Nah, yang berikutnya yaitu memahami karakter dari konsumen. Nah, kita sebagai pemasar ini harus benar-benar tahu iklan yang kita buat, iklan yang kita tampilkan ini harus benar-benar efektif. Kalau iklan kita tidak efektif, maka target konsumen kita tidak akan melakukan pembelian. Gitu ya. Mereka akan bingung nih. Oh, ini informasinya saja tidak pas kok gitu ya. Masa mau kita beli? Nah, itu tadi merupakan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam mempengaruhi target konsumen kita. Nah, kenapa kita harus mempengaruhi? Ya, supaya kita bisa mendapatkan persepsi konsumen terhadap produk yang kita pasarkan, dengan mau tidak mau mereka akan mengkonsumsi produk kita atau membeli produk kita, baik barang maupun jasa, dengan informasi-informasi yang jelas. Dengan demikian, iklan yang kita tampilkan efektif dengan beberapa informasi-informasi yang jelas dan baik yang kita sampaikan kepada masyarakat atau kepada pelanggan kita. Nah, itu tadi penjelasan saya. Baiklah, saya akan memberikan mungkin sedikit ulasan bahwa mengapa kita membutuhkan mensegmentasi kelas sosial dalam memasarkan suatu barang maupun jasa, karena kita perlu tahu, perlu juga mengkolektif informasi dari pelanggan kita, baik itu kemampuan daya belinya, kemudian seleranya, kebutuhannya, keinginannya, dan hal-hal lain di luar kebiasaan-kebiasaan mereka yang mungkin produk kita bisa memberikan jawaban dari kebutuhan dan keinginan dari pelanggan kita. Itu saja dari saya, dan sekali lagi bahwa konsumen merupakan ujung tombak dari suatu produk, karena perilaku konsumen ini merupakan cerminan dari produk yang ditawarkan terhadap pelanggan.
apabila perilakunya membeli barang kita dan berulang dan akhirnya menjadi loyal terhadap perusahaan kita atau loyal terhadap produk yang kita tawarkan. Itu saja dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam. Sampai jumpa.